Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Semesta alam ini tidak akan ada kalau tidak ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang dia orang yang paling dicintai, kenapa kakinya berdarah sampai terompah kayunya basah? Datang Jibril alaihi salam, ya Muhammad, kalau sampai menetes darah itu ke tanah, kuratakan Taif itu semuanya hancur. Dia menyapu, mengusap, membersihkan darah kakinya agar dia influential person, manusia paling berpengaruh in history, dalam sejarah manusia. Semua tokoh-tokoh dia tulis, tapi nomor satu dia buat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Michael H. Hart diundang dia oleh Majelis Tinggi Agama Islam Mesir untuk mempresentasikan kenapa tidak Islam tapi dia buat Nabi Muhammad nomor satu. Karena dia katakan ada orang hebat karena bapaknya hebat, ada raja-raja karena bapaknya raja. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal ayahnya ketika dia 2 bulan dalam kandungan ibunya. Di saat dia dalam peluk cium kasih sayang seorang ayah, ibu sebagai pengganti ayah meninggal pula. Ibunya dibesarkan oleh pamannya. Sebelum itu dia diasuh oleh pamannya, diasuh oleh datuknya bernama Abdul Muttalib. Ketika dia berlari-lari di atas kasur empuk yang diletakkan di samping Ka'bah, anak-anak Abdul Muttalib tak ada yang berani duduk di atas kasur itu. Tiba-tiba Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlari-lari di atas kasur itu. Anak-anak Abdul Muttalib melarang, jangan. Kata Abdul Muttalib, da'hu, biarkan dia berlari-lari. Dia cucu kesayanganku, anakku bernama Abdullah sudah meninggalkan dia, aku ingin memeluk dan menciumnya. Dibesarkan oleh kasih sayang datuk. Tak lama sesudah itu pamanlah yang membesarkan dan menjaganya. Tapi di saat dia perlu kasih sayang, dukungan seorang paman, saat dia membawakan dakwahnya untuk mengatakan la ilaha illallah, di situ pula lah paman itu meninggalkannya. Istri tercinta Khadijah Al-Kubra pun di tahun yang sama meninggalkan dia. Tapi dia tetap bangkit karena dia tidak kuat karena manusia, dia kuat karena dia bersama dengan Allah. Siapa saja yang bersama dengan Allah maka dia akan kuat. Saat mereka berada di dalam gua, diabadikan dalam Al-Quran, idhuma fil ghari, ketika dia bersama dengan sahabatnya Abu Bakar Siddiq, idh yaqulu li sahibihi, dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan, la tahzan, jangan kau sedih, la tahzan, jangan kau cemas, la tahzan, jangan kau takut, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Bersama dengan hartamu kau akan dihormati orang, setelah hartamu hilang kau akan diinjak. Bersama dengan kekuasaanmu kau akan dimuliakan orang, sampai masanya kau tak lagi berkuasa, kau diremehkan, disepelekan orang. Bersama kau dengan Allah, Allah tak akan pernah mati. Hayyun la yamut, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad mati. Man kana ya'budullah, siapa yang menyembah Allah, fa innahu hayyun la yamut, Allah maha hidup tak akan mati. Siapa dia? Allah. Adakah Tuhan selain dia? La ilaha illa huwa. Apakah dia hidup? Al-hayyu, dia maha hidup. Apakah dia mengatur hidup kita, mengatur rezeki kita? Al-qayyum, dia mengatur. Tidak ada bumi yang basah, tak ada bumi yang kering, tak ada ranting yang patah, tak ada daun yang jatuh, kecuali atas kehendak dan kuasa dia. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu yang diajarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hampir setengah dunia dikuasai oleh umat yang diajarkan tentang kelembutan dan kasih sayang. Satajiduna rijalan fis sawami', kalian akan bertemu dengan pendeta-pendeta di rumah-rumah ibadah tidak Islam, non muslim, tak menyembah
menyembah Allah, la ta'ridu lahum, jangan ganggu mereka, jangan ganggu pendeta-pendeta. Khutbahnya ketika melepas pasukan, dia tidak berkata hancurkan, ratakan dengan tanah, bakar, bunuh. Satajiduna rijalan fis sawami, kalian akan bertemu dengan pendeta-pendeta di rumah-rumah ibadah. La ta'ridu lahum, jangan ganggu mereka. La taqtulu sabiyan murdi'an, jangan bunuh anak kecil yang sedang menyusui. Wala syaikhan faniya, jangan ganggu orang tua renta. La tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah karena rumah tak bersalah. La ta'qiranna nakhlan, jangan cabut pohon korma. La taqta'unna syajaratan, jangan potong pokok kayu. Dulu mereka kalau berperang hancurkan rumahnya, bakar pokok kayunya, hancurkan kurmanya biar mereka tidak makan. Dia datang dengan ucapan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dia bisa saja memanggil Jibril, Mikail, Israfil, Israel, malaikat maut untuk meratakan musuh-musuhnya. Ketika giginya patah, pelipisnya berdarah, sahabat-sahabat meminta. Setiap nabi punya do'watun mustajabah, ada doa yang mustajab, ada doa yang makbul. Memintalah ya Muhammad, inilah masanya. Dia terdiam, dia pergi bersembunyi di balik bukit Uhud bersama sahabat-sahabat yang melindunginya. Kenapa engkau tidak panjatkan doa itu ya Rasulullah? Padahal kalau kau panjatkan doa itu, rata Makkah itu dengan tanah, mati Abu Lahab, Abu Jahal itu, semesta alam yang tidak bersimpuh sujud kepada Allah, mereka akan binasa. Biarlah kusimpan doa itu syafaatan li ummati, menjadi syafaat bagi umatku pada hari kiamat nanti. Begitu sayangnya dia kepada kita. 14 abad yang lalu dia sudah mengenang kita, 14 abad yang lalu dia sudah merindukan kita. Lalu apa yang kita ajarkan tentang dia kepada anak-anak kita? Hari ini hari Jumat, tapi hari ini juga adalah hari 1 Rabiul Awal, bulan kelahirannya. Buatlah pengajian tentang kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok hari Sabtu, hari Ahad, bawa anak-anak ke toko buku, belikan buku sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau belum mereka baca, nanti sesudah kita mati, mereka akan buka, meleleh air mata mereka mengenang kita, membelikannya, dan dia pun akan ajarkan itu kepada anak cucunya. Kita tidak penulis buku, kita tidak ulama yang dapat bercerita tentang dia, tapi kita sudah mengenalkan orang yang luar biasa itu. Semesta alam ini tidak akan ada kalau tidak ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang dia orang yang paling dicintai, kenapa kakinya berdarah sampai terompah kayunya basah? Datang Jibril alaihi salam, ya Muhammad, kalau sampai menetes darah itu ke tanah, kuratakan Taif itu semuanya hancur. Dia menyapu, mengusap, membersihkan darah kakinya agar jangan sampai menetes ke tanah, karena sayang kepada orang Taif. Apa doanya? Allahumma, ya Allah, akhrij min aslabihim man kana ya'budullah wa la yusyrika bihi syai'a. Keluarkanlah dari tulang sulbi orang Taif itu anak cucu keturunan yang akan menyembah engkau dan tidak mempersekutukan engkau dengan apapun. Dia datang tidak dengan kekerasan, dia datang dengan kelembutan, supaya kita sadar bahwa kita mengikut Nabi yang memasukkan kita ke dalam surga karena kelembutannya, karena syafaatnya. Semoga bulan Rabiul Awal ini bulan kita untuk mengenalkan anak-anak kita. Setelah mereka kenal, lalu mereka menjadi cinta. Setelah mereka cinta, mereka akan berkorban, menghabiskan hartanya untuk menolong agama yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan membangun masjid, mereka akan mendirikan sekolah tahfiz Quran gratis. Mereka tidak akan berhitung untuk agama. Kenapa?
Al-hubbu yu'mi wa yusim. Orang kalau sudah cinta, matanya akan menjadi buta, telinganya akan menjadi tuli, dia tidak akan mendengarkan yang lain. Yang dia dengarkan hanyalah sabda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dia pandang tidak yang lain, yang dia pandang adalah ajaran. Biarlah anak-anak itu menjadi anak-anak yang jatuh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.